Halo desain entusias, jumpa lagi dengan saya Esther. Selamat datang kembali di channel YouTube Claire, di mana kita akan sharing pengetahuan mengenai dunia interior. Lampu dinding atau sconce dapat menambahkan pencahayaan fungsional maupun dekoratif yang memberikan karakter atau efek tertentu yang mempengaruhi suasana ruangan dan sebagai dekorasi yang menarik, baik di dalam maupun di luar ruangan. Dibandingkan dengan lampu plafon, lampu dinding menghasilkan cahaya lembut yang menciptakan jenis suasana tertentu. Untuk arah sorot cahaya, terdapat beberapa pilihan arah sorot cahaya pada sconces, yaitu yang pertama, downlight sconces. Mengarahkan cahaya ke bawah menuju lantai, sehingga membantu menciptakan suasana yang hangat dan mengundang, membuat ruangan yang lebih besar terasa sedikit lebih intimate, lebih ke accent lighting, bukan sebagai penerangan utama. Kemudian yang kedua, uplight sconces. Cocok jika kita perlu menerangi area yang luas atau lebih suka pencahayaan yang terang. Uplight sconces membantu mengarahkan cahaya ke langit-langit, memungkinkan ruangan tampak lebih cerah dan lebih besar, sehingga cocok untuk ruangan yang tidak terlalu luas seperti kamar, ruang tamu, apartemen, dan di ruangan yang tidak mendapatkan banyak cahaya alami. Lalu yang ketiga, up and down sconces. Mengarahkan jumlah cahaya yang sama di kedua arah, atas dan bawah. Karena serbaguna dan menghasilkan pencahayaan yang seimbang, tipe ini sangat ideal untuk hampir semua tipe ruang. Dan yang terakhir, radiate sconces. Mengarahkan cahaya ke segala arah, sehingga terang menyebar dan membuat ruangan lebih cerah. Berikutnya jenis wall sconces. Jenis sconce dinding tertentu biasanya digunakan untuk tujuan tertentu. Misalnya, picture light sconces biasanya digunakan untuk menyoroti foto, lukisan, atau karya seni yang digantung di dinding. Atau tipe flush mount sconces sebagai penerangan sekunder di entryways, hallways, tangga, pintu masuk, atau ruang makan dan ruang tamu besar. Maupun swing arm sconces sebagai lampu baca. Mari kita bahas tipe wall sconces satu persatu. Yang pertama adalah recessed light sconces. Body sconces tersembunyi seluruhnya di dalam dinding, sehingga perlu direncanakan sejak awal, karena dinding perlu dilubangi untuk menanam body lampu dan jaluran kabel harus ditanam di dalam dinding, memberikan tampilan yang minimalis dan bersih. Lalu yang kedua, flush mount sconces. Sconces dipasang rata dengan dinding, sehingga dinding disinari oleh pendaran cahaya dari lampu. Berikut beberapa variasinya. Ada half moon sconces, berbentuk seperti mangkuk, biasanya berukuran kecil, compact, dan dipasang rapat di dinding. Digunakan sebagai lampu accent, tidak cocok untuk pencahayaan utama. Kemudian ada tipe corner wall sconces. Sconce dinding yang dirancang khusus agar sesuai dengan sudut 90 derajat ruangan. Untuk tipe yang ketiga, swing arm sconces. Badan sconce dapat diayun, diputar, dan disesuaikan ke arah yang diperlukan. Ketika tidak digunakan, lampu dapat dengan mudah dilipat kembali ke dinding. Beberapa tipe hanya bergerak masuk dan keluar, ada juga yang bergerak naik dan turun, atau bahkan ada juga yang lebih fleksibel ke segala arah. Karena desainnya yang hemat ruang, sconce jenis ini sangat cocok untuk rumah dan apartemen yang kecil, untuk di atas nakas kamar tidur, ruang baca, atau di mana saja yang membutuhkan cahaya fokus hanya untuk waktu yang singkat, sebagai task lighting. Jika kita tidak memiliki ruang untuk desk lamp dan floor lamp, swing arm sconce dapat menjadi alternatif yang baik.
Yang keempat, picture lights, wall washers, sign sconces, dan spotlight sconces. Keempat tipe ini sangat mirip karena dirancang untuk menonjolkan titik fokus tertentu pada dinding, tetapi bukan sebagai sumber penerangan utama. Namun ada beberapa perbedaan di antara keempat jenis ini. Yang pertama, picture light sconces. Bentuknya panjang dan ramping, biasanya dipasang tepat di atas dan diarahkan ke sebuah karya seni yang menggantung di dinding. Dipasang untuk memusatkan perhatian dan menyoroti lukisan atau foto yang tergantung di dinding, membuat gambar lebih menarik. Sconce ini cocok untuk karya seni berukuran kecil dan sedang. Untuk karya yang lebih besar, gunakan sconce yang lebih terang seperti wall washer dan sign sconces. Desainnya yang ramping dan sederhana dimaksudkan untuk membantu menjaga fokus pada karya seni dan menjaga agar pandangan tidak terganggu oleh perlengkapan besar yang tergantung di atasnya. Yang kedua, spotlight sconces. Mirip dengan swing arm sconces, namun lengannya tidak sepanjang itu, sehingga tidak bisa ditarik terlalu jauh. Jika picture light sconces tidak dapat digerakkan, maka spotlight sconces dapat diarahkan. Kita dapat menyesuaikan cahaya dengan menggerakkan sconces ke satu item atau area tertentu. Sering dipasang di atas karya seni untuk menonjolkan karya seni, juga bisa berfungsi sebagai lampu baca saat dipasang di atas atau di samping tempat tidur. Kemudian, wall washers. Mirip dengan picture light sconces, wall washer dirancang untuk mengarahkan cahaya ke dinding. Namun lampu ini tidak dimaksudkan untuk menyorot titik fokus tertentu, melainkan menerangi bagian dinding yang lebih besar, membantu menciptakan ilusi cahaya tertentu pada dinding. Lalu sign sconces. Biasanya digunakan untuk tujuan komersial, untuk menerangi sign, poster, dan papan reklame, sehingga dapat menarik perhatian dan membuatnya mudah dilihat. Meskipun umumnya digunakan untuk keperluan bisnis, lampu ini juga dapat digunakan di tempat tinggal pribadi sebagai sumber cahaya interior maupun eksterior. Mirip dengan picture light sconces, namun untuk menerangi area yang lebih luas, seperti karya seni berukuran besar, mural satu dinding penuh misalnya. Yang kelima, candle sconces. Memberikan sentuhan klasik atau historis pada ruangan yang mengingatkan pada jenis sconce dinding pertama yang menggunakan lilin asli dengan api. Sehingga tampilannya yang kini sudah beragam dari klasik hingga modern, candle sconce juga tersedia dalam berbagai jenis material serta menggunakan berbagai jenis bola lampu. Candle sconces memancarkan cahaya dalam jumlah yang lebih kecil daripada jenis sconces lainnya, sehingga tidak bisa dijadikan sumber pencahayaan utama. Cocok sebagai accent lighting. Lalu yang keenam, lantern sconces. Sama seperti candle sconces, tipe ini mengingatkan kembali akan lentera lampu tradisional yang menggunakan sumbu dan api. Tahan lama dan serbaguna, bisa digunakan di luar ruangan, karena umumnya terbuat dari bahan yang kokoh. Karena tampilannya yang lebih unik, lampu ini cenderung lebih menarik secara visual pada rumah dan bangunan klasik dan vintage. Dapat menjadi sumber penerangan utama tergantung pada desain dan jenis lampu yang digunakan. Kemudian yang ketujuh, wall sheer sconces. Nama ini berasal dari kombinasi lampu dinding dan lampu lantai torchlight. Karena memiliki ciri khas panjang, tinggi, dan ramping. Wall sheers lebih bersifat dekoratif, karena ciri khas yang membedakan lampu ini dari tipe sconces lainnya adalah detail dekoratifnya yang sangat detail. Wall sheer sconces biasanya digunakan di dalam ruangan dan tersedia dalam berbagai macam gaya dan finishing. Dibandingkan menggunakan torchlight atau lampu lantai, kita bisa mendapatkan cahaya yang dibutuhkan tanpa menghabiskan ruang lantai dengan menggunakan tipe lampu ini. Biasanya diaplikasikan di panel dinding kosong, di samping tempat tidur, atau di kamar mandi dekat cermin wastafel. Berikut tips posisi penempatan sconces. Dalam hal ketinggian pemasangan,
Pedoman awal yang baik adalah menggantungnya kira-kira setinggi titik mata, sekitar 150 hingga 180 cm dari lantai. Namun pertimbangkan juga ketinggian plafon dan ukuran lampu. Dan sebaiknya kita tidak boleh berhadapan langsung eye to eye dengan sconces yang memiliki tipe bola lampu terbuka karena akan menyilaukan. Letakkan sedikit lebih tinggi atau lebih rendah dari titik mata. Untuk sconces samping tempat tidur, pastikan cahayanya berada sedikit di atas bahu atau sejajar dengan mata saat duduk di tempat tidur. Untuk desain yang lebih kecil, umumnya digunakan di kamar mandi di sebelah cermin. Sconce harus dipasang sesuai dengan tinggi wajah pengguna ketika berdiri. Jika sconce dinding dipasang berderet, misalnya pada koridor panjang atau tangga, jangan gunakan terlalu banyak lampu dan pastikan ditempatkan dan dipasang pada titik yang berjarak sama, sekitar 2 meter, tergantung panjang total bidang dinding. Oke desain entusias, terima kasih telah menonton video kita kali ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.